Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman teknisi dimanapun berada. Jumpa kembali ya dengan Iwan Elektro. Teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas materi dasar ya, tentang bagaimana cara kita membaca multimeter ya. Nah, ini penting banget ya buat teman-teman teknisi ya, karena ini kacamata kita ya. Kacamata kita dalam melakukan analisa kerusakan handphone ataupun kerusakan perangkat-perangkat elektronik lainnya ya teman-teman ya. Dan kita bisa lihat ya, di multimeter ini ada beberapa simbol ya. Di selector itu kan ada yang menunjukkan simbol-simbol tertentu ya. Kita akan sedikit bahas tentang simbol V ini ya. Dia menunjukkan untuk tegangan ya, berarti dia berfungsi untuk mengecek tegangan. Nah, sementara yang strip ini menunjukkan atau simbol arus ya. Artinya V dan yang di atas strip ini menunjukkan berfungsi untuk mengecek tegangan DC ya. Sementara yang ini sama menunjukkan voltase, dan yang ini menunjukkan simbol arus AC ya. Jadi yang ini untuk melakukan pengecekan tegangan dengan arus AC ya teman-teman ya. Dan memang ini jarang sih kita gunakan, tapi kita perlu tahu juga. Nah, untuk yang bulat ini namanya ohm ya teman-teman. Ini berfungsi untuk melakukan pengukuran di resistansi ya, atau resistor ya. Kita bisa melihat nilai dari resistor itu sendiri ya, atau resistensi dari resistor itu berapa. Nah, sementara untuk yang kuning ini adalah dioda ya, untuk melakukan pengecekan dioda, terus mengukur sirkuit atau jalur ya, cara kita mengetahui jalur terhubung atau tidak, untuk mengecek short atau tidak di dalam sirkuit handphone ataupun perangkat elektronik lainnya ya. Ini sering kita dipakai ya di para teknisi ya, untuk mode ini ya. Karena dengan ini kita bisa mengetahui ya, short atau tidak sirkuit handphone ataupun sirkuit di perangkat elektronik lainnya ya. Ya mungkin sebagian teman-teman ada yang udah sering menggunakan ini atau udah memahami ini ya. Karena kadang-kadang kalau kita hanya menggunakan bip dalam pengecekan mesin handphone ya, kurang apa ya, mungkin itu hanya berfungsi untuk mengecek short ya. Kita akan coba melihat bagaimana sih cara kerja si mode dioda ini. Contoh, kita akan melakukan pengukuran di pibet ya. Nah, ketika dia menunjukkan nilai, artinya di sini terjadi sebuah hambatan ya. Jadi arus melalui hambatan. Nah, hambatan apa yang dimaksud? Yaitu hambatan IC power, IC CPU, MMC ya, IC display ya, dan yang lainnya ya. Ya itulah, mereka inilah ya, karena terjadi hambatan di sini mereka bekerja gitu. Karena melalui IC itulah itu si listrik dari baterai itu ya. Dan kalau misalkan terjadi arus pendek, jadi akan menunjukkan akan nol ya. Ya, kita akan coba mulai dari cara kita melihat resistor ya, mengukur resistor. Bagaimana sih cara kita membaca multimeter ini? Kita coba akan lihat di sini ada resistor ya teman-teman, dengan menunjukkan angka 155 ya. Ini artinya 5 di belakang angka 5 paling belakang ini menunjukkan jumlah 0 ya teman-teman ya. Berarti kita bisa melihat di sini, kalau di sini 155 berarti di sini adalah 1500 ohm ya teman-teman. 1500 ohm. Kalau dikonversi lagi ke mega ohm ya berarti cuma 1,5 mega ohm ya. Kita bisa lihat nanti dengan multimeter itu kita bisa ukur ya. Ya, teman-teman bisa lihat kan ini 155 berarti 1500 ohm ya. Karena yang
yang di belakangnya itu menunjukkan angka 50 ya, nolnya 5 ya, berarti bukan 1500 ya. Iya, 1.500.000 ohm. Ohm. Coba kita ukur lagi di sini dapat angka berapa kita. 1,5 mega ohm ya teman-teman ya. Kalau 1000 ohm itu kan berarti 1 kilo ohm ya teman-teman. Berarti kalau 1 juta itu 1 juta ohm itu berarti 1 mega ya. Kita dapat di sini angkanya. Ini ada simbol M, mega ini, dan di belakangnya kan ada simbol ohm. Berarti kalau kita baca secara keseluruhan kita dapat nilai berarti 1,5 mega ohm. Kurang lebih seperti itu ya. Dan bagaimana cara kita bisa melihat resistor ini masih bagus atau tidak? Nah, ketika ditulis di resistor ini 1,5 mega ohm, nah ketika kita ukur multimeter ini menunjukkan angka 1,5 mega ohm. Nah, contoh kita ukur lagi nih ya. Nah, di sini menunjukkan 1,5 mega ohm. Berarti secara fisik atau secara nilai di resistor ini masih dalam kondisi baik-baik aja ya. Si resistor ini masih dalam kondisi yang prima ya. Resistansinya sesuai yang dibuat gitu ya. Terus bagaimana kalau terjadi kerusakan? Bisa aja dia enggak pergangan ya, bisa di 2 mega ohm kan terjadi pergangan. Oke, kita lanjut ke dioda ya teman. Di mode dioda ini kita bisa mengukur jalur ya dalam sirkuit. Nah, ini contoh arus pendek atau short lah kalau bahasa kita ya. Nah, contoh kayak gini nih ya. Ini terjadi arus pendek ya kalau begini. Berarti ground, berarti input tegangan connect ke ground, terjadilah arus pendek. Nah, kalau ini kan ada hambatan, artinya melewati beberapa komponen untuk bekerja si tegangan dari baterai itu ya. Entah itu di IC power, CPU, IC sinyal dan yang lainnya. Jadi si tegangan itu akan melewati IC ini dan si IC ini akan bekerja. Ya, mungkin seperti itulah simulasinya ya. Simulasi sederhananya lah ya. Kalau ini kan ini kan ground, arus pendek ya, artinya nggak ada hambatan sama sekali. Dan efeknya ya kalau di listrik ya terjadi konsleting lah, kalau bahasa awamnya mah konslet lah gitu ya, atau short lah ya. Sebenarnya sederhana ya teman-teman dalam melihat dalam kita membaca multimeter ini. Dan ini walaupun hal yang kalau saya bilang hal-hal seperti ini tuh hal sepele ya, tapi bukan hal sepele juga kalau menurut saya. Ini hal yang sangat penting sebenarnya, karena ini hal yang sangat mendasar untuk para teknisi. Karena kacamata kita sebagai teknisi ya di multimeter ini untuk hardware ya teman-teman ya. Salah satunya ya ini yang harus kita pahami, itu ya multimeter ini. Contoh kita akan mengecek dioda. Kita bisa mengetahui dioda ini rusak atau tidak gitu. Contoh, nah kita akan coba inputkan. Nah, anggap probe merah ini anggap ini adalah sebuah arus ya. Kita inputkan arus ini melalui anoda. Nah, ketika kita inputkan ke anoda, jelas dia akan masuk dan menuju ke ground. Artinya si dioda ini sudah melakukan kerja karena terjadi hambatan ya kan. Di sini menunjukkan nilai, ini terjadi hambatan, terjadi sebuah kinerja dari si
dioda dari probe merah ini ya. Nah, oke, sampai sini kita belum bisa menyimpulkan bahwa dioda ini masih dalam kondisi baik-baik aja. Kita akan mengukur di baliknya. Kita akan mencoba untuk membalik dioda. Kita cek dulu. Oke, kita akan menginputkan arus seolah-olah ini yang probe merah ini arus, kita inputkan dari katoda. Nah, ketika tidak terjadi efek apapun ketika diinputkan arus melalui katoda, kesimpulannya berarti dioda ini baik-baik aja, tidak terjadi korsleting ya teman-teman ya. Karena biasanya untuk katoda ini dihubungkan ke ground biasanya ya, kalau dalam rangkaian paralel ya. Tapi kalau dalam rangkaian seri enggak. Sederhana kan kita membacanya ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu komponen ini rusak atau tidak melalui multimeter inilah, kacamata kita ya sebagai teknisi. Oke, kita cek ya kan. Nah ini masuk, berarti tegangan simulasinya ini masuk atau arus masuk melalui anoda dan dilanjutkan menuju ke katoda ya. Ketika kita masukkan dari katoda, dia tidak ada respon apa-apa, artinya si dioda ini berfungsi dengan baik. Karena secara fungsi dioda ini adalah sebagai keran atau penyiar arus ya. Artinya arus bisa masuk hanya searah, hanya melalui anoda. Dia tidak bisa masuk melalui katoda. Oke teman-teman, mudah-mudahan materi sederhana dan materi sangat dasar ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman pemula ya, khususnya yang sedang belajar ya. Semoga teman-teman makin maju dan makin bertambah ilmunya dan servisanya makin banyak ya. Oke teman-teman, video kali ini saya rasa cukup ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke, sampai jumpa. Salam satu PCB. Atur nuhun dan terima kasih. Yuan Elektro.